Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas ya. Di pekan kelima ini, di pekan review yang pertama di tema teknologi. Nah ya, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan materi yang sudah Ustadz Bagas sampaikan dalam tema teknologi ya. Ini yang pertama, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan yaitu tentang gerak dominan dalam senam lantainya terlebih dahulu ya. Tujuannya seperti biasanya agar anak-anak nanti tahu dan dapat menjelaskan dari gerak dominan itu apa saja ya, terus seperti bertumpu itu seperti apa saja, bergantung seperti apa, berguling itu seperti apa, melayang, mendarat dan berpindah itu juga seperti apa. Nah, setelah anak-anak tahu, nanti baru anak-anak mempraktekkan dari masing-masing contoh dari gerak dominan dalam senam lantai itu sendiri ya. Yang pertama, nah di sini senam lantai, anak-anak harus tahu. Senam lantai itu adalah salah satu senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras, ya, dengan beralaskan matras. Nah, lanjut lagi, dalam gerak dominan senam lantai itu ada 9 nih yang Ustadz Bagas beri contoh. Ada yang bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan yang terakhir ada mendarat. Nah, nanti di sini Ustadz Bagas akan menjelaskannya satu persatu, ya. Gerakan yang pertama yaitu gerakan berpindah, ya. Gerakan berpindah. Nah, ini untuk gerakan berpindahnya itu melangkahkan kaki ke samping kanan dan samping kiri, ya. Ini dia yang video pertama. Samping kanan dan samping kiri, melangkahkan kaki ke samping kanan dan samping kiri dengan posisi badan tegap, lalu kita langkahkan kaki kita menyamping ke kanan dan kiri. Jangan lupa kedua tangan berada di samping badan kita juga ya. Lanjut lagi, berikutnya adalah mengayunkan tangan ya. Mengayunkan tangan atau kedua lengan ke depan dan ke belakang ya. Ingat, ke depan dan belakang dengan posisi tegap, lalu kita ayunkan kedua tangan kita ke depan dan ke belakang. Jangan lupa diluruskan tangannya ya. Lanjut lagi. Berikutnya adalah mengayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Kedua lengan ke kanan dan ke kiri. Nah, tetap dalam posisi tegap. Tangan kita atau kedua lengan kita ayunkan nih ke kanan dan kiri seperti pada video ya. Di sini lanjut lagi. Berikutnya adalah mengayunkan kedua lengan di samping ke atas dan ke bawah. Nah, jadi ketika kita mengangkat tangan kita, nah kita turunkan kaki kita. Kalau tangan kita turunkan, kita angkat kaki kita. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa. Nah, lanjut lagi. Ini adalah mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Nah, jadi kita angkat lengan kita jangan sampai melebihi bahu. Nah, lalu kita turunkan lagi. Nah, seperti pada video ya. Ingat, awalannya dengan posisi tegap, tangan berada di samping tubuh kita. Nah, berikutnya itu adalah gerakan bertumpu. Nah, gerakan bertumpu di sini adalah gerakan yang dilakukan dengan menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu. Nah, kebanyakan pada benda mati, seperti pada video ini. Nah, benda mati. Nah, gerak bertumpu yang pertama itu adalah gerak bertumpu seperti sikap kobra. Nah, gerakan diawali dengan berbaring telungkup di atas matras atau lantai, ya. Lalu kita menekan lantai dengan kedua tangan kita, angkat perut sampai kepala ke atas, lalu sedangkan kaki tetap menempel di matras atau lantai, ya. Lalu kita menahannya selama beberapa saat. Lanjut lagi, berikutnya adalah gerak bertumpu dengan mendorong tembok ya, dengan mendorong tembok. Nah, carilah tembok atau dinding nih yang pertama. Nah, lalu ambillah jarak sekitar 1 meter dari tembok. Letakkan kedua telapak tangan ke tembok ya, dipegang seperti pada video itu. Lalu tekuk siku sehingga badan mendekat ke arah tembok. Nah, ini ya, mendekat ke arah tembok. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan bergantungnya. Nah, gerak bergantung adalah gerak yang memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat, ya.
posisi bahu pada gerakan bergantung nanti seperti apa bisa dilihat di videonya ya. Nah, ini yang pertama itu adalah dengan bergantung dengan kedua kaki lurus ke bawah ya, seperti pada ini nih. Jadi kita angkat badan kita atau kita tahan badan kita. Nah, lalu kedua kaki tetap diam atau lurus ke bawah ya. Selanjutnya, nah ini ditahan, baru kita turun. Selanjutnya itu adalah bergantung dengan kedua paha diangkat ke depan ya. Bergantung dengan kedua paha diangkat ke depan. Nah ya, ditekuk saja. Yang penting pahanya yang diangkat. Nah, lalu kita tahan, setelah itu kita turunkan. Nah, lanjut lagi. Ini ada yang bergantung dengan kedua kaki ditekuk ke belakang. Tadi sudah ke depan, sekarang kita tekuk ke belakang. Nah, sama saja cuma bedanya di gerakan kakinya ya. Kita tetap bergantung. Nah, lanjut lagi. Ini adalah bergantung dengan kedua kaki memanjang ke depan ya. Jadi kita angkat nih lurus ke depan ya. Diusahakan lurus ke depan, jadi diangkat kakinya dengan posisi kita bergantungan. Setelah itu kita bisa turun. Lanjut lagi. Itu adalah kedua kaki memanjang ke belakang. Tadi sudah meluruskan ke depan, sekarang kita memanjangkan ke belakang. Nah, berbeda video ya. Setelah itu baru kita bisa turun. Nah, lanjut lagi. Ini adalah gerakan bergantung dengan paha diangkat ke samping ya, ke samping. Jadi dengan kita menggantung lalu kita raih yang samping kanan dan samping kiri kita agar bisa menyamping. Setelah itu kita bisa turun. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan bergulingnya. Nah, berguling di sini ada yang contohnya di atas matras ke arah samping. Nah, contohnya ini gerakan diawali dengan tidur terlentang di atas matras, ya kan? Lalu yang kedua, dengan posisi badan lurus, kedua tangan menempel di samping badan dan kaki rapat, ya. Lalu berguling ke arah kanan dan kiri dengan posisi badan lurus, jangan lupa ya. Tangan menempel di samping badan dan kakinya rapat. Nah, ya, ditahan seperti pada video. Nah, lalu bergulinglah ke arah sebaliknya. Kalau anak sudah ke kanan, berarti arah sebaliknya nanti ke arah kiri. Kalau kiri sudah ke kanan lagi, seperti itu. Sekarang berikutnya adalah berguling ke depan. Nah, di sini gerakan mengguling atau menggelinding ke depan dengan cara membulat ya. Dengan cara membulat. Nah, gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, kedua tangan di samping badan ya. Setelah itu jongkok dan kedua tangan diluruskan ke depan. Nah, ya. Setelah itu tundukkan kepala sehingga dagu menyentuh dada dan taruh kedua tangan di atas matras. Lalu jangan lupa posisikan tengkuk menyentuh matras terlebih dahulu ya. Lanjut lagi. Nah, ketika kita posisi akhirnya jangan lupa kembali ke posisi jongkok. Jangan lupa ke posisi jongkok. Lanjut lagi. Ini adalah berguling ke depan, bedanya sekarang kita menggunakan bantuan teman ya. Posisi teman ada di samping siswa yang akan melakukan guling depan. Nah, lalu kita tekuk atau bantu menengkukkan kepala dan meletakkan tengkuk di atas matras di antara kedua tangan ya. Ini yang menggunakan bantuan teman. Barulah kita dapat mendorong paha bagian belakang sehingga posisi berguling dengan sempurna. Nah, lalu yang terakhir juga jangan lupa membantu mendorong punggung teman sehingga tidak kesulitan untuk melakukan jongkok lagi ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Ini yang gerakan yang diawali dengan berdiri tegak di atas matras dan kedua kaki dirapatkan ya. Nah, seperti pada video. Lalu kita letakkan kedua tangan di atas matras dengan posisi kepala menunduk dan dagu menempel di dada. Setelah itu kita putar, taruh tengkuk di atas matras ya. Kita taruh tengkuk di atas matras. Nah, lalu gerakan berguling ke arah depan sampai nanti akhirnya kita bisa berdiri kembali ya, ke dalam posisi berdiri kembali. Nah, ya. Lalu yang berikutnya ini yang dibantu sama teman ya. Dengan berdiri, bedanya ini sekarang yang dibantu sama teman untuk melakukan gerakan guling depannya ya. Tidak jauh beda, sebenarnya tidak jauh beda. Nah, ya, kita putar saja tengkuk kita. Nah, kemungkinan itu nanti kita bisa melakukannya semua ya.
Nah, lalu meletakkan tengkuk di atas matras di antara kedua tangan, jangan lupa. Nah, berikutnya mendorong paha belakang sehingga posisi dapat berguling. Nah, lalu mendorong punggung teman sehingga kembali pada posisi jongkok. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan membahas tentang gerak melayang. Nah, gerak melayang adalah suatu gerakan tubuh atau badan di udara sebelum melakukan pendaratan, ya. Jadi gerak melayangnya itu ya ketika kita berada di udara, misalkan kita lompat. Nah, contohnya ini ada gerak melayang dengan berlari. Nah, seperti ini. Dengan posisi melompat setinggi mungkin, kaki diangkat satu. Nah, itu merupakan contoh dari gerak melayang dengan berlari. Nah, lanjut lagi. Berikutnya adalah gerak melayang dengan melewati rintangan ke arah depan, ya. Ini bisa menggunakan gun yang kecil-kecil ini, ya, atau menggunakan benda kecil lainnya juga tidak apa-apa. Lalu kita lompat, melayang. Kita fokus di gerakan ketika kita berada di udara, ya. Ketika kita berada di udara. Nah, seperti itu. Itu contoh dari rintangan ke arah depan. Melayang rintangan ke arah depan. Lanjut lagi. Ini gerak melayang dengan melewati rintangan ke arah samping, ya, ke arah samping seperti pada video ini. Nah, ke arah samping. Nah, bisa semua pasti anak-anak ya. Oke, itu tadi gerakan rintangan ke arah samping. Lanjut lagi. Ini adalah gerakan dengan cara meloncat. Oh, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Usahakan lebih tinggi. Ayunannya ditambahkan lagi, ya, ayunan tangan. Nah, kalau kita semakin tinggi mengayunkan tangan, itu ada dorongan biar lompat kita semakin tinggi juga. Oke, lanjut lagi. Ini adalah gerak mendaratnya. Nah, gerak mendarat adalah suatu gerakan akhir dari gerak melayang sampai kedua kaki menyentuh tanah atau lantai, ya. Ini nih gerakan mendaratnya. Nah, dibiasakan ya. Jadi itu untuk gerakan mendaratnya, melompati dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke, cukup. Itu tadi adalah contoh dari gerakan melompat dengan melompati rintangan. Nah, atau melompati lingkaran. Kalau lingkaran nggak ada bisa diganti kun atau yang lainnya ya, benda kecil-kecil lainnya ya. Lanjut lagi. Ini ada gerak mendarat dengan bermain lompat tali. Nah ya, jadi ada kedua teman kita yang memegang tali dan satu pemain bertugas untuk melompati tali ini ya. Yang ini nih bertugas untuk melewati rintangan. Yang sekarang kita akan mempelajari tentang gerak mendarat dengan meloncati box atau kardus. Ingat, kalau tidak ada box atau kardus bisa menggunakan kun atau benda kecil lainnya ya. Nah ya, lompat. Nah, seperti pada video. Jalan lagi, lalu lompat. Nah, lompat. Nah, lanjut lagi. Ini dia contoh dari gerak loncat kata. Gerakan diawali dengan jongkok, lalu kedua tangan menyentuh lantai, ya. Lalu meloncat dengan kedua kaki. Jangan lupa karena ini meloncat. Nah, setelah itu mendarat dengan kedua kaki dengan posisi badan jongkok dan kedua tangan menyentuh lantai, ya, jangan lupa tuh. Nah, oke. Itulah materi pekan kelima di pekan review yang pertama ini tentang tema teknologi ya. Sekian dari Ustadz Begas, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.